Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pagilang di channel SD Pancabakti. Kali ini untuk materi PJOK kelas 4 dan 5 yaitu mengenai aktivitas air. Di sini Pagilang akan menjelaskan bagaimana caranya untuk melakukan renang gaya dada, bagaimana cara penyelamatan saat berada di kolam berenang, dan hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat berada di kolam berenang. Simak dengan baik ya anak-anak. Berenang adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia atau hewan sewaktu bergerak di air, dan biasanya tanpa perlengkapan buatan. Berenang bisa menjadi kegiatan rekreasi dan olahraga. Berenang untuk keperluan rekreasi dan kompetisi dilakukan orang di kolam renang. Berenang adalah salah satu jenis olahraga yang mampu meningkatkan kesehatan seseorang yang juga merupakan olahraga tanpa bantalan berat badan atau non-weight bearing. Renang gaya dada. Gaya dada atau gaya katak adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air namun berbeda dari gaya bebas. Batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Gerakan kaki pada renang gaya dada. Nah, pertama-tama, gerakan kaki, tekukan dengkul, kaki ke dalam, kemudian pantulkan, tendang lurus dengan posisi kedua kaki renggang atau terbuka, kaki tetap lurus, kemudian rapatkan, pastikan telapak kaki kiri dan kanan agak bersentuhan. Ulangi langkah di atas dengan urutan tekuk, tendang, rapatkan, tekuk, tendang, dan rapatkan. Seperti itu ya, diulangi. Nah, di sini ada contoh gambarnya seperti ini ya. Gambar pertama itu seperti kaki saat merapat, yang kedua kaki menekuk, dan yang ketiga itu saat kaki menendang. Lakukan ini secara berulang. Gerakan tangan pada renang gaya dada. Nah, di sini gerakan tangan, tempelkan kedua telapak tangan seperti hendak bersalaman dan luruskan di atas kepala. Ketiga, kemudian tarik tangan ke samping, kanan dan kiri. Tetapi tidak perlu terlalu ke samping, cukup tarik ke samping selebar bahu dan selebihnya tarik ke bawah. 4. Luruskan tangan kembali. 5. Dan ulangi dengan urutan luruskan tangan di atas kepala, gerakan tangan ke samping kiri dan kanan. Nah, di sini juga Pak Gilang akan ini juga ya memberikan gambar di sini ya. Nah, seperti ini ya, kaki seperti bersalaman, nah, langsung meluncur ke arah depan. Nah, di sini ada manfaat renang gaya dada. Nah, yang pertama menguatkan tulang dan otot. Nah, renang juga membuat tulang dan otot seluruh tubuh menjadi rileks dan kepala sampai kaki bahkan sampai ke seluruh tubuh. Nah, di sini sehingga menambah stamina dan massa otot di usia muda. Yang kedua, efektif bakar lemak. Nah, olahraga yang baik dan benar maka dapat membakar lemak ya anak-anak ya, sehingga kalori dapat berkurang hingga 60 bahkan lebih dari itu. Nah, pembakaran lemak itu terjadi setelah 20 menit. Nah, di sini kalau kalian belum melakukan olahraga renang ini selama 20 menit ya, kalian tidak akan membakar lemak ya, jadi sia-sia. Jadi minimal yaitu 20 menit. Yang ketiga, menjaga kadar kolesterol. Nah, ini sangat penting anak-anak. Karena di sini olahraga yang ya 15 sampai 30 menit, maka kolesterol dalam tubuh biasanya dengan mudah akan menghilang. Nah, ya, seiring dengan terbakarnya lemak, nah kolesterol juga akan hilang. Nah, jadi di sini mencegah kolesterol berlebih anak-anak ya. Yang keempat itu dapat menghilangkan stres. Ya, selain dapat mencegah kolesterol, dalam olahraga renang juga bisa menghilangkan beberapa penyakit dan bisa juga menghilangkan stres. Ya, namun juga mampu menghilangkan berbagai cara penyakit. Nah, di sini berenang juga dapat menghilangkan stres. Kenapa? Karena suatu rekreasi ya. Kita bisa melihat pemandangan, kita bisa namanya tuh melatih pernapasan kita juga bisa ya, sehingga
pikiran kita bisa lebih rileks ya. Nah, di sini yang kelima, cegah resiko penyakit kronis. Nah, rutin berenang akan meningkatkan daya tahan tubuh, bahkan mampu meningkatkan kekebalan dari penyakit dan dapat juga untuk melancarkan aliran darah pada jantung, bahkan juga bisa mencegah penyakit stroke. Nah, di sini Pak Gilang punya pengalaman sedikit. Pak Gilang punya penyakit asma ya dari kecil ya. Tapi Pak Gilang itu sering dari dulu tuh olahraga berenang ya. Di sini juga bisa menyembuhkan penyakit asma juga ya, dan juga membuat tubuh kita menjadi tinggi ya. Di sini kamu kalau yang pengen masuk TNI, masuk polisi ya, atau mau jadi pilot, kalian bisa melakukan olahraga renang ini dengan baik ya. Ya, dasar-dasar keselamatan di air ya anak-anak ya. Nah, di sini dasar-dasar keselamatan di air yang pertama, kita perlu memahami benar apakah arti dari keselamatan itu ya. Nah, di sini kita harus peduli pada diri sendiri anak-anak, peduli juga pada orang lain. Nah, kita sadar diri, misalnya kita nggak bisa berenang ya. Nah, kita jangan mencari tempat yang dalam. Nah, yang kedua, peduli pada orang lain ya. Itu jika ada orang yang tenggelam, kita juga harus menolong. Nah, di sini waspada terhadap potensi bahaya. Nah, di sini kita harus waspada nih kalau nanti ada lantai licin, ada pecahan keramik ya. Nanti kalian bisa terluka kalau terkena ini ya. Meminimalkan resiko. Nah, di sini kalau meminimalkan resiko, kita harus menaati peraturan-peraturan yang ada di kolam berenang. Nah, mencegah terjadinya kecelakaan. Nah, di sini sama ya. Kalian harus menaati peraturan. Nah, kalian juga harus berhati-hati. Membekali diri dengan pengetahuan. Nah, di sini makanya Pak Gilang ingin edukasi kalian, ingin mengajari kalian bagaimana cara-cara berenang yang baik ya anak-anak ya. Di sini mengetahui kapan dan bagaimana harus bertindak saat situasi darurat. Nah, contohnya ketika ada hujan, ketika ada yang tenggelam. Nah, kita di sini itu harus bertindak ya. Minimal kalau misalnya kita lihat ada ban atau ada terjadi hujan ya kan, kita minggir dulu ke samping. Nah, kalau ada yang tenggelam kita lemparin ban. Kita minimal kita tahu harus bertindak apa ya pada saat situasi darurat. Nah, di sini potensi bahaya yang akan terjadi ada 3: tenggelam, lantai licin, dan keramik pecah. Ini udah pasti terjadi nih. Tenggelam tentu ini jadi masalah yang utama ya di air ya. Beberapa kolam renang tidak mempunyai pembatas yang jelas. Nah, di sini kalian bisa menanyakan sama petugas ya. Petugas renang, kalau misalnya tempat itu dalam nih, tanya dulu, Pak ini dalam nggak? Soalnya kita nggak ngeliat pembatas nih. Kalau misalnya nggak ada pembatas, tapi kalau kalian udah lihat ada pembatas ya, tapi jangan coba-coba sesekali kalau kalian nggak bisa berenang ngelewatin batas itu ya. Ya, kita kan nggak pernah tahu ya kita tenggelam atau tidak ya. Minimal kita menjauhkan dari batasan itu, karena kita harus mensadari diri kita tidak bisa berenang. Nah, lantai licin nih. Di sini juga kan biasanya lantai itu terbuat dari keramik ya. Keramik itu kan kalau terkena air kan licin ya anak-anak ya. Nah, di sini bagaimana caranya ya, kalian harus berjalan perlahan ya. Tidak berlari ya. Kalau berlari kan kalian bisa terjatuh ya. Nah, di sini juga kalian juga tidak boleh dorong-dorongan antara sesama teman ya. Nah, di sini keramik pecah. Sudut pinggiran kolam berenang atau dasar kolam berenang seringkali mengalami pecah keramik sehingga dapat melukai pengunjung. Nah, di sini kalian perhatikan. Sebelum kalian berenang, kalian itu harus melihat situasi. Wah nih misalnya nih, wah nih pecah nih keramiknya nih. Kita jangan ke situ yuk, kita minggir aja berenangnya. Nah, kalau bisa di bawah dasar kita lihat juga, wah ada keramik pecah nih. Ayo, jangan ke situ yuk, berenangnya agak minggir. Kita harus menjaga ya diri kita ya dari keramik pecah itu, karena dapat melukai kaki kita, dapat melukai tubuh kita ya anak-anak. Nah, di sini beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat di kolam berenang. Nah, di sini kalian harus merhatikan kedalaman, kan tadi udah Pak Gilang bilang ya, kedalaman ya. Di sini termasuk batas antara dangkal dan dalam. Yang kedua, perhatikan adalah alat-alat penyelamatan ya, seperti pelampung atau papan peluncur yang lainnya ya. Di sini juga jangan berenang sendirian tanpa
diawasi oleh petugas. Nah, di sini walaupun kalian bisa berenang, tapi kalau kalian panik, kalian juga bisa tenggelam. Makanya di sini kalian harus berenang yang apa? Kita lihat nih, wah ada pengawasan nih. Nah, baru kita ini ya, coba buat berenang ya. Lakukan pemanasan dan peregangan. Nah, ini wajib karena agar tidak terjadi cedera. Cedera itu bisa apa sih? Bisa terjadi kram ya, bisa terjadi keseleo ya, atau pernapasan terganggu. Ini bisa terjadi ya. Jangan berlari di tempat tepi kolam ya, yang agak licin. Nah, ini bisa jadi terjatuh dan terpentok. Pastikan kalian memeriksa adanya potensi bahaya ya. Jika kalian perenang pemula, jangan berada di kolam dalam kecuali dengan pengawasan. Nah, ini nggak boleh nih, yang harus dilarang sekali ya. Untuk pemula itu biasanya kamu tuh harus berenang di tempat yang dangkal. Pastikan perenang di kolam berenang cukup. Oke, di sini diwajibkan itu di pagi hari ya anak-anak ya. Nah, pastikan penerangan di kolam cukup. Nah, di sini awasi anak-anak. Kenapa kita harus mengawasi anak-anak? Karena biasanya anak-anak itu ya, apalagi nih kalian nih kan anak sekolah dasar ya, biasanya sering bercanda. Nah, di sini harus diperhatikan ya. Perhatikan jalur renang Anda untuk menghindari tabrakan. Nah, di sini kamu juga harus memperhatikan, kan di situ kan biasanya di tepi kolam renang ada garis biru tua, ada garis biru muda ya. Di situ kamu harus berjalan. Nah, biasanya kalau garis biru tua itu untuk arah balik, dan untuk biru muda itu arah ke depan ya. Nah, di sini cara mengatasi kram ya. Yang tadi biasa kita latihan dulu, pemanasan dulu, peregangan otot ya. Nah, selalu ingat bahwa setiap orang bisa tenggelam, termasuk perenang handal. Iya, benar sekali. Ya, karena kalau kita kram, otomatis kita tidak bisa bergerak ya. Nah, ini bisa jadi nanti kita bisa jadi tenggelam. Nah, itu saja penjelasan dari Pak Gilang. Sekarang simak untuk tugasnya ya. Untuk tugasnya itu yang pertama, apa yang dimaksud dengan renang ya? Tadi Pak Gilang jelaskan. Yang kedua, apa manfaat renang gaya dada? Yang ketiga, bagaimana gerakan kaki pada renang gaya dada? Yang keempat, resiko apa yang terjadi ketika renang? Yang terakhir, yang kelima, hal apa saja yang harus diperhatikan saat berada di kolam berenang? Nah, itu saja ya anak-anak ya. Semoga kalian dapat memahami ya materi yang Pak Gilang jelaskan ya. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan mudah ya anak-anak ya. Itu saja, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, sehat selalu anak-anak. Bye bye.